Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abril Tabikidim Sofwana. Bisa dipanggil Abril. Saya asal prodi hukum keluarga Islam atau bisa disebut dan akhwal syahsiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dan saya berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan meresum materi-materi apa saja yang telah dipaparkan oleh pemateri pada saat PBAK kemarin. PBAK Universitas kemarin seperti itu ya. Kemudian yang pertama ini ialah mengenai wawasan bidang akademik. Perlu kita ketahui, siswa yang ingin mendaftarkan, ingin masuk ke UIN Maulana Malik Ibrahim ini itu sebanyak 78.430. Bayangkan, dan yang diterima hanya 3.751. Sehingga bisa dibilang bahwasanya satu orang ini menyisihkan 21 orang siswa yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Tentunya teman-teman yang sudah diterima di UIN Maulana Malik Ibrahim sepatutnya bersyukur, karena jenengan-jenengan semua itu mahasiswa pilihan yang telah diseleksi ketat oleh pihak kampus, sehingga kalianlah yang terbaik, sehingga pihak kampus memilih kalian dan kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, seperti itu. Adapun banyak jalur-jalur yang maba ikuti untuk bisa masuk ke UIN Maulana Malik Ibrahim, yakni bisa lewat jalur UMPTKIN, Senam PTN, UMPTKIN, SPANS PTKIN, SBM PTKIN, Mandiri Tulis dan Mandiri Prestasi. Adapun fakultas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada 7, yakni ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keagamaan. Ini merupakan fakultas tertua di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengapa? Karena sebelum ditetapkannya nama UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Tarbiyah itu sudah ada sejak dulu, seperti itu. Kemudian ada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Psikologi, Saintek, Humaniora, dan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, seperti itu. Kemudian yang pasca sarjana itu mempunyai 15 program studi, sehingga dapat ditotal untuk semua program studi itu ada 46 program studi di UIN Maulana Malik Ibrahim, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui, UIN Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai rencana ke depan, bahkan sampai 25 tahun ke depan, seperti itu. Nah, pada tahap sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim ini sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim ini sedang memperbanyak event nasional mahasiswa abroad. Kita ketahui sudah banyak mahasiswa asing itu yang berkuliah di kampus kita, yakni UIN Maulana Malik Ibrahim itu sebanyak kira-kira ada 34 negara yang mempercayakan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini sebagai tempat belajar oleh mahasiswa negaranya, seperti itu. Sepatutnya kita banggalah kuliah di
UIN Maulana Malik Ibrahim ini karena sudah bertaraf internasional seperti itu. Kemudian juga UIN Maulana Malik Ibrahim ini sedang mengupayakan program studi internasional dan lain-lain. Terus bagaimana caranya ya itu untuk mewujudkan pengakuan internasional dan reputasi internasional itu bagaimana sih caranya? Menurut si pemateri kemarin itu dengan kemarin itu ialah dengan apa saja. Ini pertama dengan event-event akademik internasional itu bisa menaikkan predikat UIN untuk lebih baik seperti itu dengan mengikuti event akademik internasional. Kemudian juga dengan mahasiswa internasional yang seperti saya sebutkan tadi itu. Kemudian kurikulum berwawasan internasional, kemudian memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional seperti itu. Banyak sekali penghargaan yang telah ditorehkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim seperti itu. Banyak sekali penghargaan yang ditoreh oleh UIN Maulana Malik Ibrahim semenjak UIN ini berdiri tegak di Malang seperti itu. UIN Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai ciri khas daripada yang UIN yang lainnya, mempunyai ciri khas tersendiri seperti itu. Karena di UIN Maulana Malik Ibrahim ini memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Ya, kalau ingin kuliah di UIN Malang ini, maka harus mengikuti pendidikan atau harus dima'hadkan, karena memang pihak kampus itu ingin membentuk mahasiswa itu memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter seperti itu. Dituntut untuk bisa memadukan antara ilmu sains dan ilmu agama sehingga mempunyai wawasan yang luas seperti itu, dan tentunya mempunyai akhlakul karimah untuk membantu akhlakul karimah seperti itu ya. Nah, perkuliahan itu akan berlangsung selama 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN, yudisium hingga akhirnya wisuda. Seperti itu. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi seperti itu. Namun pada tahun 2021 sistem pembelajaran di kampus UIN Malang ini berubah dari luring menjadi daring. Mengapa? Karena masih kita berada di tengah pandemi ini, jadi tidak memungkinkan untuk bisa bertatap muka karena untuk mengurangi memutus mata rantai penularan COVID-19 seperti itu. Kemudian untuk sistem siakan mahasiswa baru semester 1 itu dipaketkan. Jadi untuk yang maba ini semester 1 ini matkulnya tuh dipaketkan, tidak memilih sendiri, tidak menjadwal sendiri, karena untuk maba itu dipaketkan. Baru kalau misal sudah semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri, jadi kita bisa menjadwal sendiri mau ngambil matkul apa seperti itu dengan berkonsultasi dengan dosen penasehat akademiknya seperti itu. Untuk perkuliahan itu dimulai pada tanggal 6 Desember
6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan kartu hasil studi di mana di sana tertera IPK. Di mana IPK ini berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin besar, semakin kecil IPK, semakin sedikit SKS yang akan diambil. Semakin besar IPK, maka akan semakin banyak SKS yang dapat diambil dan akhirnya cepat lulus, seperti itu. Yang kedua yakni tentang wawasan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan oleh Dr. Haja Afi Nurdiani SAG MSI, seperti itu. Si pemateri mengatakan bahwa harapan kampus mahasiswa baru saat ini merupakan calon pemimpin masa depan 5-10 tahun ke depan. Sehingga beliau berpesan kepada kita yang pertama yakni adalah pemimpin besar bukan orang yang pandai mengatakan kata-kata semata, pandai merangkai kata-kata semata, melainkan orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Maksudnya beliau apa? Beliau mengatakan pemimpin itu bukan orang yang pandai merangkai kata-kata, melainkan orang yang melakukan apa yang diucapkannya. Sehingga kita tidak butuh orang yang pandai berkata-kata manis di depan, tetapi tidak dilakukannya. Kan buat apa kan? Maka seorang pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi, sehingga melakukan apa yang telah ia ucapkan dan diaplikasikan sesuai apa yang diucapkannya. Itulah pemimpin sebenarnya. Kemudian pemimpin sejati bukan orang yang mampu memprovokasi, yang mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita temukan jadi diri kita. Kita ini mau pengen jadi apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sehingga kita ini mempunyai terobosan, rencana-rencana untuk menggapai cita-cita tersebut. Misal ingin menjadi dokter, maka mulai dari sekarang harus belajar dengan giat sehingga cita-cita yang ingin kita capai itu tercapai sesuai jerih payah kita itu sendiri, seperti itu. Kemudian beliau mengatakan juga pemimpin baik ialah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu kesalahan pihak lain. Karena itu belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Jadi pemimpin yang baik itu mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, begitu. Janganlah kita menjadi orang yang selalu mengungkit kesalahan orang lain, selalu mencari kesalahan orang lain. Marilah kita berpositif thinking kepada orang lain, sehingga kehidupan kita ini akan semakin bermakna, tidak mencari musuh, kita hanya berdamai saja ya, sehingga kehidupan kita tuh tenang-tenang saja, tidak ada pertengkaran, sehingga kita enjoy melaksanakannya, seperti itu ya. Jadi harus berpositif thinking, jangan mencari kesalahan orang lain karena tidak baik itu ya. Kemudian beliau mengatakan pemimpin masa depan ialah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasi, bukan orang yang membakar alma maternya karena itu jaga alma mater ya. Maksud beliau ini jagalah alma mater kalian. Ini alma mater kalian di sini ialah UIN Maulana Malik Ibrahim, sehingga mari kita jaga alma mater kita ini, besarkan namanya, harumkan namanya dengan prestasi-prestasi kita sesuai minat bakat masing-masing, seperti itu. Mari kita junjung alma mater kita, yakni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan kita
sampai menjelek-jelekkannya seperti itu ya. Seperti itu ya. Kemudian keunggulan PTKI Uin Malang, beliau mengatakan ya punya mahat, pasti punya mahat Ali, yang dimana mahat Ali itu hanya 40 orang saja siswa terpilih yang pandai membaca kitab. Kemudian ada pusat bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga para mahasiswanya itu bisa diajarkan bahasa asing sehingga dapat bertaraf internasional seperti itu. Kemudian ada harus punya nilai TOEFL dan TOEFL untuk setiap mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mengambil skripsi, biasanya seperti itu. Jadi sebelum skripsi itu dites TOEFL dan TOEFL-nya, dan kalau misalnya ingin mengambil skripsi itu ada batas minimalnya sehingga bisa mengambil skripsi seperti itu. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini telah membangun kampus 3 di daerah Malang dan daerah Batu. Ini kampus 3 yang akan melafadzkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan kampus 3 yang dimana akan dibangun gedung fakultas kedokteran dan teknik seperti itu ya. Terus kita juga sebagai maba bisa mengaju banding UKT pada semester 2 seperti itu. Kita diberi kesempatan untuk uji banding ke UKT kepada semester 2 apabila terasa keputusan UKT oleh pihak kampus ini memberatkan bagi kita seperti itu. Jadi katanya semester 2 bisanya untuk mengajukan banding seperti itu ya. Dan untuk penurunan grade UKT itu cuma 1 ternyata guys. Nah 5 ke 4, dari 6 ke 5, dari 7 ke 6 seperti itu. Dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu karena guys. Seperti itu katanya guys. Kemudian apa sih indikator penentu besarnya UKT? Yang pertama itu kata beliau tergantung indeks mutu PTKIN dan akreditasinya PTKIN tersebut. Beliau mengatakan semakin tinggi grade-nya PTKIN itu maka semakin tinggi grade UKT-nya juga seperti itu. Secara otomatis katanya seperti itu. Kemudian indeks mutu prodi, apabila prodi kita yang kita ambil itu mempunyai prodi yang terakreditasi A, maka otomatis grade atau jumlah UKT yang harus kita bayarkan itu juga akan semakin tinggi sesuai kualitas prodi yang kita ambil seperti itu. Kemudian ada indeks pengelolaan keuangan oleh karena sektor LBU ya, karena pihak UIN Malang kemarin telah mendapatkan sertifikat penghargaan sektor LBU terbaik sehingga dapat berdampak pada UKT-nya. Jadi UKT-nya bisa semakin tinggi juga karena satuan kerja LBU ini baik di UIN Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada indeks kemahalan wilayah, karena wilayah Malang sama Jakarta ya beda kemahalannya seperti itu ya, pasti mahal di Jakarta lah sesuai indeks kemahalan wilayah. Kemudian kok antar mahasiswa UIN Malang kok beda anunya UKT-nya, padahal sama-sama PNS bapaknya. Kenapa ya? Karena yang pertama dilihat dari penghasilan ortu, apabila ortu petani sama pejabat tuh beda UKT-nya seperti itu guys. Kemudian tanggungan keluarga, misalnya kalau mempunyai 5 anggota keluarga, maka otomatis tanggungan keluarganya kan semakin banyak sehingga UKT-nya bisa turun gitu loh. Beda dengan mempunyai anggota keluarga 5 dan anggota keluarga cuma 2, 3. Jadi antara anggota keluarga 5 dan 3 ini maka beda UKT-nya, besaran UKT-nya meskipun sama-sama PNS bapaknya seperti itu ya. Kemudian kondisi sosial, bagaimana rumahnya,
kamar tidur, kamar mandinya, dapurnya, seperti itu. Bisa dilihat dari aspek itu juga guys. Itu untuk yang penentu besar UKT itu berdasarkan apa ya, seperti itu yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, di mana sekarang diketahui oleh Mas Farhan Ade Murosadi jurusan farmasi. Yang kedua dan juga wakilnya yakni Ahmad Fawaid jurusan psikolog. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Lantas apa saja sih fungsi DEMA? DEMA itu sebagai sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian apa saja tugas DEMA? DEMA di sini bertugas yang pertama melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati senat mahasiswa, seperti itu. Kemudian ada mengkomunikasikan dalam menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian ada melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan, seperti itu untuk DEMA guys. Kemudian untuk yang SEMA apa itu SEMA? SEMA di sini berkependaan dari senat mahasiswa, di mana sama di sini pada tahun ini itu dijabat oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA itu merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM dan HMJ. Apa sih fungsi SEMA itu? Banyak sekali guys. Yang pertama itu ada advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, dan lain sebagainya. Termasuk membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Seperti apabila ada mahasiswa ingin mengajukan aspirasinya itu bisa melalui SEMA, sehingga nanti SEMA akan menyampaikan aspirasi itu kepada pihak kampus atau pihak petinggi kampus, seperti itu melalui SEMA ini, seperti itu, sehingga aspirasi kita itu bisa tersampaikan, seperti itu. Tugas SEMA, apa saja tugas SEMA? Banyak sekali, yakni mengawasi dan mengontrol DEMA, kemudian memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, kemudian memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian mengawasi setiap kebijakan dan keputusan diambil oleh DEMA, seperti itu. Kemudian ada merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan, seperti itu. Lantas apa saja sih wewenang SEMA? Wewenang SEMA sini bisa berwenang membentuk UU yang dibahas dengan presiden kemahasiswaan untuk mendapatkan persetujuan bersama, layaknya DPR lah, seperti itu. Kemudian menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, dan menerima membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan, seperti itu. Itu untuk SEMA dan DEMA, seperti itu. Kemudian ada saya akan menjelaskan UKM yang ada di UIN Malang. Pertamanya adalah UKM Menwa. UKM Menwa ini adalah organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahana Nasution 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, seperti itu. Jadi resimen mahasiswa ini mewujudkan sikap bela negara
di ranah mahasiswa menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Jadi Menwa ini seperti kayak taruna gitulah, tapi tidak sampai ke taruna, semi taruna lah, semi militer lah, seperti itu, mungkin bisa disebut seperti itu. Menwa di sini ada logonya, ada dua, jadi logo Mahasurya dan Wira Cakti Yuda. Untuk yang provinsi ini logo Mahasurya, dan yang UIN Malang ini Wira Cakti Yuda, seperti itu ya. Kemudian ada UKM Pramuka, ya Allah. Nah, sini visi misinya ini mengamalkan nilai kode kehormatan dan kehidupan sehari-hari. Program kerjanya itu ada Anjang Sana, yakni Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni, Family Gathering, dan Musyawarah Pandega. Tugasnya ini ada rapat kerja bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada UKM PMII, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan pemanfaatan, seperti itu. Kemudian ada UKM GGB, Gema Gita Bahana, yang telah berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Dicocok teman-teman yang punya kualitas suara yang bagus, punya bakat di suara, nah cocoknya untuk bergabung di UKM GGB. Memiliki dapat prestasi minimal tingkat provinsi, seperti itu. Bagus ini. Kemudian ada UKM Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni islami. Jadi teman-teman yang suka seni islami seperti rebana, terbangan, salawatan, gambus, akapela, nasyid ya, dan lain sebagainya, cocok nih untuk masuk ke UKM Seni Religius, karena tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah, dan memiliki jiwa pimpinan yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Trudharma perguruan tinggi, seperti itu. Kemudian ada divisinya itu ada kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus, seperti itu. Kemudian ada UKM teater yang berumur 5 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, dan aktor, dan lain-lain. Ada UKM Mapala Tursina, bagi teman-teman yang pecinta alam cocok untuk masuk ke sini, karena kegiatan utamanya itu rekreasi seperti mendaki gunung, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, arung jeram, dan lain sebagainya. Kemudian ada UKM Unior, unit olahraga, cocok untuk teman-teman yang suka berolahraga seperti basket, volley, catur, dan lain sebagainya. Ini sebagai wadah memfasilitasi mahasiswa dari bidang olahraga. Ini ada 7 cabur. Ini ada sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya ini latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan, seperti itu. Kemudian ada UKM Kopma Padang Bulan, seperti itu. Ini dibentuk pada 9 Maret oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SHMPD, merupakan usaha atau pengurus Kopma, Public Relation, pemasaran, ada juga personalia, seperti itu. Untuk usaha Kopma di sini adalah minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering, seperti itu. Kemudian ada UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3, seperti itu. Di sini yang suka main musik ini cocok ke sini. Ada 6 departemen: event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, dan departemen social development, seperti itu. Kemudian ada UKM taekwondo ya, cocok yang bagi teman-teman yang suka taekwondo. Kemudian ada UKM Jipret Club fotografi ini ya. Kemudian ada UKM Simfoni ya. Simfoni ini mengenai yang suka on air, suka
nge-MC atau suka siaran itu cocok ke sini seperti itu. Ini seperti siaran radio gitulah. Kemudian ada UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, seperti itu, kayak kajian-kajian gitulah. Mungkin cocok kepada teman-teman yang suka kajian-kajian keilmuan, itu cocok ke sini ya guys. Kemudian ada UKM UAPM Inovasi, untuk kegiatan mahasiswa bergerak di bidang jurnalistik, seperti itu. Seperti itu untuk UKM-nya ya. Kemudian tadi ada pemateri yang ternyata merupakan alumni UIN Maulana Malik Ibrahim dan yang sekarang menjadi anggota DPR RI, yakni Muhammad Hasanuddin Wahid M.Hum ya. Ternyata beliau itu pernah menjadi ketua BEM di Badan Eksekutif Mahasiswa di UIN Malang pada masanya. Beliau mengatakan bahwasanya mahasiswa itu harus menjadi penggerak, agent of change, seperti itu ya. Yang mempunyai peran dan peluang UIN ya, khususnya UIN itu mempunyai peran menurut beliau itu yang pertama arus utama pengembangan teknologi digital, seperti itu. Kemudian ada link dan match dengan sektor industri. Kemudian yang ketiga menjadi kekuatan sosio teknopreneur. Kemudian ada epicentrum ajaran agama inklusif, seperti itu. Kemudian bagaimana cara menjadi generasi unggul? Menurut beliau itu caranya keagungan moral dan spiritual. Yang kedua ada gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga memiliki digital quotient. Kemudian yang keempat ada kesalehan peduli sosial, seperti itu. Seperti itu untuk beliau, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.